Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Tuhan berkati kita semua sehat-sehat ya. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami sehingga kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan setiap kami di rumah kami masing-masing ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin, sertai, dan berkatilah setiap kami bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Pakai geraan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
ya, kita masih bisa memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita pada hari ini mau sama-sama belajar untuk bisa mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita. Kita mau hidup dengan rukun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi lagu Rukun Cinta. Di rumah adik-adik pakai gerakan ya. Di sini Kak Yela mau ajak Pusil untuk sama-sama gerakan. Teman-teman, lihat nih, aku punya HP baru loh. Keren nggak? Ya, ini yang beliin papaku. Tahu nggak kenapa kok aku dibeliin HP baru? Soalnya aku jadi juara kelas. Hebat kan? Iya, nilai aku tuh bagus-bagus, rapotku juga bagus, jadi aku juara kelas. Nah, kalian yang di rumah harus pinter, harus hebat kayak aku. Oke? Setuju ya? Nah, aku selain punya HP ini, aku juga mau cerita kalau aku habis liburan. Wah, liburan jalan-jalan bareng sama keluargaku. Nah, mau tahu nggak? Aku mau tunjukin ya foto-fotonya ya, oke? Halo. Hey, Sasa. Iya, kenapa kok telepon aku? Halo Yuke, selamat ya. Aku dengar-dengar kamu juara kelas ya? Oh, iya, kasih ya. Kamu kok bisa tahu sih kalau aku juara di sekolah? Iyalah, kamu kan sahabatku. Meskipun kita nggak satu sekolah, keren banget loh. Pasti semua bangga sama kamu. Betul kan kita sahabatan ya. Oh, enggak, biasa aja kok, Sa. Aku bisa juara soalnya kan aku rajin belajar. Dan kamu pasti juga bisa jadi juara kayak aku. Oh iya, jangan lupa kalau habis belajar harus berdoa. Oke? Amin. Semoga aku bisa ya. Oke, besok-besok kita ketemu lagi ya. Bye Yuke. Oke deh, makasih ya ucapannya. Oke, see you. Oke adik-adik semua, kita udah lihat ya 2 contoh sikap yang ditunjukkan oleh
anak yang tadi. Oke. Nah, menurut adik-adik, semua sikap yang ditunjukkan tadi bisa nebak nggak sikapnya apa? Apa? Oke, ditahan dulu ya. Kita mau berdoa sebelum melanjutkan cerita kita pada pagi hari ini. Oke? Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami pengertian supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sudah hari keberapa ya adik-adik bersekolah? Udah semester 2 ya. Nggak kerasa. Nah, kita berharap ya semoga coronanya ini segera berlalu supaya kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa bersekolah, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti normal begitu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita. Kita akan belajar tentang tokoh Alkitab. Siapakah dia? Nah, kita mau lihat ya video yang akan kita perhatikan bersama-sama, oke? Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan
dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Nah, ada yang tahu siapa tokoh yang ada dalam video yang barusan kita tonton? Siapa? Ada yang bisa? Pasti kelas sabar bisa ini. Ayo, siapa? Zevanya? Bisa tebak? Karin? Siapa? Oke, yes, betul banget. Dia adalah Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, Yohanes Pembaptis. Nah, pasti adik-adik pernah dengar Yohanes Pembaptis itu siapa sih? Ya, benar, Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Zakaria dan Elizabeth. Nah, terus Yohanes ini orangnya gimana, Kak? Yohanes itu adalah orang yang sederhana. Kita tahu kalau Yohanes itu makannya apa? Oke, betul, madu hutan dan juga belalang. Terus pakaiannya dia dari apa? Dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis itu mempunyai pekerjaan yang sangat penting. Tadi ya kita sudah lihat ya di videonya, yaitu membaptis banyak orang, memberitakan kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Itu bukan pekerjaan yang mudah loh adik-adik, tetapi Yohanes Pembaptis melakukannya dengan setia. Pekerjaan Yohanes Pembaptis ini mendatangkan hasil yang baik. Kenapa, Kak? Karena banyak orang yang datang untuk mendengarkannya, kemudian bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik, coba deh kita bayangin, Yohanes Pembaptis ini saat itu orang yang terkenal. Ya nggak sih? Dia dikenal oleh banyak orang melalui pemberitaan pertobatan yang dia sampaikan. Nah, coba kalau misalkan adik-adik bayangkan saat itu, kalau tiba-tiba dia jadi terkenal, bisa nggak dia menjadi sombong? Bisa nggak dia menjadi, wah ini loh aku, hebat ini aku kan bisa baptis orang-orang jadi banyak datang kepadaku. Nah, apakah bisa seperti itu? Sangat bisa. Apalagi pada waktu itu orang-orang Yahudi sudah sangat lama menantikan kedatangan Mesias, ya sudah ditunggu-tunggu. Nah, pada waktu itu di Alkitab juga dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dia mengaku kalau Yohanes ini loh orang yang berdosa, dia adalah orang yang biasa aja dan dia bukan Mesias. Nah, Yohanes Pembaptis ini orang yang jujur ya. Kalau tadi kita pikir-pikir secara manusia bisa ya, kalau orang tiba-tiba menjadi hebat, kemudian dia menjadi tinggi hati, dia kalau semisalkan pada waktu itu orang-orang Yahudi kan sudah nunggu nih kedatangannya Mesias. Kalau saat itu Yohanes merasa, oh aku ngaku aja kalau aku Mesias, bisa nggak? Sangat bisa. Tetapi Yohanes pada waktu itu dia jujur dan dia tidak mencari pujian orang lain. Wah, hebat ya, sudah membawa orang untuk bertobat kepada Tuhan. Nah, dan dia tidak membesar-besarkan dirinya atau mengaku-ngaku bahwa wah aku ini Mesias, supaya orang-orang itu gimana? Kagum melihatnya. Tapi Yohanes mengatakan bahwa ia bukan seperti orang yang diharapkan, bukan seperti orang yang dipikirkan pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Mesias. Yohanes Pembaptis sekalipun dia membuat banyak orang mengaku dosa dan bertobat, ya melalui pemberitaan pertobatan yang dilakukan dan baptisan yang dilakukannya, dia menyatakan bahwa dia sekali lagi bukanlah Mesias, sang juru selamat itu. Nah, itu ya kita sudah lihat salah satu sifat Yohanes Pembaptis yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berikutnya, kita tadi juga melihat ada siapa di situ? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus pada waktu itu bagaimana? Kita tahu bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi.
Tetapi ketika itu dia apa? Dengan segenap hati dia menjalankan apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita buka Alkitab kita dari Markus 1 ayat kedua sampai ketiga, di situ dikatakan bahwa memang seharusnya pada waktu itu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kita mau lihat juga bagaimana sih sikap Tuhan pada waktu itu. Kalau dari Matius 3 ayat 15 ya, di situ dikatakan Tuhan dengan rendah hati ia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Oke. Nah, sekarang coba kita mau lihat dari Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-9. Filipi 2 ayat ke-6 sampai 9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, adik-adik yang gede-gede pasti sudah tahu lawan katanya rendah hati apa? Oke, sombong. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan pasti tidak luput dengan sifat sombong, pasti ya, sebagai manusia pada umumnya. Tapi di sini kita mau belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan hidupnya menyenangkan Tuhan dan juga banyak orang. Nah, untuk belajar rendah hati itu bukan sesuatu yang gampang ya adik-adik ya. Namanya juga manusia, pengennya wah ini loh aku, pengennya dipuji orang, pengennya dikagumi orang. Maka dari itu dikatakan bahwa rendah hati bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi kalau tinggi hati gimana? Kebalikannya ya, tidak perlu proses yang lama untuk menjadi orang yang sombong. Cepet banget ya kalau manusia melihat sesuatu hal, wah dapat nilai 100 nih ulangannya, pasti ya secara nggak langsung itu akan muncul, wah iya aku bagus, keren, aku pinter kan, pasti itu ya. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk mengendalikan diri kita. Nah, dari tadi kita bicara rendah hati aja. Apa sih Kak rendah hati itu? Nah, rendah hati adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Nah, kita hari ini mau belajar ya, apa sih ciri-ciri orang yang rendah hati itu? Yuk, kita mau sama-sama perhatikan ya. Oke, yang pertama, rendah hati itu artinya apa? Kita mau menyadari diri kita ini siapa? Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi janganlah itu membuat kita menjadi anak yang sombong, yang suka menonjolkan diri sendiri kepada sesama kita. Ya, ingat, kita harus menyadari yang pertama apa? Kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu belajar mengenal kelebihan orang lain, tidak membandingkan dengan diri kita. Ya, kita harus apa? Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, orang lain punya kelebihan, semisalkan jago main basket. Ya, kita gimana? Kita nggak bisa main basket, tapi percayalah Tuhan itu sudah kasih kita semua bakat masing-masing ya. Jadi nggak perlu kita membandingkan, loh kok dia bisa main basket jago ya, kok aku enggak ya, kok dia nilai ulangannya bisa 100 ya, kok aku enggak ya. Nah, itu semua tergantung dari kita ya, bagaimana kita melihat. Oh, jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi orang yang rendah hati itu? Kita harus mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dan
mengerjakan semuanya itu cuma buat Tuhan ya. Misalkan kita bisa bermain musik. Nah, kita mau melakukan itu, kita mau rajin belajar untuk bermain musik untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi semata-mata semua yang kita lakukan, apa yang kita kembangkan itu semuanya kembali untuk Tuhan. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yuk Kak Yuka mau kita semua buka Alkitab kita dari Lukas 14 ayat yang pertama. Kita mau membacanya bersama-sama. Oke, yuk kita buka. Dari Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Lukas 14 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, nah Kak Yuka mau menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus rendah hati. Biarlah Tuhan itu yang ada di depan kita, bukan diri kita sendiri. Ya, oke. Oke adik-adik yang bisa menyanyikannya, ikut nyanyi bareng Kak Yuka ya. Oke, kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia akan cari semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kita akan menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk, kita semua berdoa, sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, bagaimana kami mau memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak sombong, tidak meninggikan diri kami. Ajarkanlah kepada kami untuk terus setia, untuk terus taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau bersama-sama berdoa. Ya, kita memanjatkan semua doa-doa kita. Mungkin ada yang lagi bergumul, ada yang lagi bingung, ini mau masuk sekolah lagi bagaimana ya. Kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memimpin kita semuanya ya. Duduk yang manis, duduk yang tenang, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya baik firman Tuhan, puji-pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan, ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus dekat kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bagi setiap kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan tolong kami semuanya, supaya kami semakin hari boleh semakin kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sebagai anak-anak-Mu juga kepada orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Berkati juga pekerjaan mereka, supaya mereka senantiasa menjaga kami, mengasihi kami di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, jika kami beberapa hari akan memasuki sekolah kembali, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan semangat bagi kami, berikan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengikuti sekolah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami, supaya bangsa kami ini dapat segera mengatasi pandemi
ini dengan baik sehingga semuanya boleh cepat berlalu dan kami boleh menjalani akan kehidupan kami dengan baik, kami boleh bersekolah kembali dan kami boleh belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan bebas. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kita. Kalau keluar harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.